Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah anu dihormat, alhamdulillah muji syukur ke Allah Ta'ala dina bumi ieu urang sadayana sami-sami patepang deui dina raraga pangaosan malam Jumat. Istilahna kaidah kajian Islam di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah urang sadayana parantos sababaraha episodenya ngabahas ngelangkungan salah sawios kitab anu dianggit ku salah sawios ulama abad ke-16 Muhammad Alawi Al-Haddad. Anu mana dina wengi ieu insyaallah urang teraskeun nyaeta hanca aosanana patali sareng pembahasan anu aya kaitanana sareng hate manusia, kaitan dengan hati manusia. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi biddaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata penulis kitab atau musannif, wa'alamu dan ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, wahai para ikhwan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua dan kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Apa yang harus diketahui, anna khairal qulub wa ahabbuha ilallah, bahwa sesungguhnya hati yang baik dan yang dicintai Allah adalah makana najifan naqiyan, adalah hati yang bersih, yang suci dan bersih. Najifan naqiyan, suci dan bersih dari apa? Yani suci dan bersih minal batil, dari kebatilan, dari kebatilan. Wasyukuk, dan keraguan-raguan. Berarti hati yang baik di hadapan Allah, yang disukai Allah adalah hati yang teguh, ya. Hati yang yakin, tidak ragu-ragu.
Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis, al-qulubu, bahwa hati itu arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah qalbun, hati ajradun fi sirat, hati yang di dalamnya ada cahaya, ada lampu yang menerangi. Sirajun yazhar, ada lampu yang menerangi. Fadzalika qalbul mu'mini, itulah yang termasuk hatinya orang yang beriman. Ada lagi adalah hati yang hitam, ya. Wa qalbu aswadun mankusun, hitam. Mankus artinya penuh dengan noda, ya. Fadzalika qalbul kafir, dan itulah hatinya orang yang kafir. Wa qalbu marbutun ala gilafihi, fadzalika qalbul munafik. Ada lagi hati yang marbut, artinya yang melingkar, ya, atas kulitnya itu. Fadzalika qalbul munafik, dan itulah hatinya orang munafik. Wa qalbul musaffah fihi iman, dan hati yang di dalamnya ada keimanan. Wa nifaqun, dan juga ada kemunafikan. Wadhahiru, dan yang jelas, anna hadzal qalba, bahwa hati itu, sesungguhnya hati ini, ya, ya al-akhir, yang terakhir itu, wasofa, yaitu diberikan kepada hati yang disifati atau hatinya ahlu takhlid wa tafrid. Hatinya orang yang suka mencampur baurkan. Dan itu min amatil muslimin, adalah hati kebanyakan kaum muslimin. Di dalam hadis dijelaskan, innal imana yabdu fil qalbi, sesungguhnya iman itu tampak, yabdu fil qalbi, di dalam hati. Summa tajidu, kemudian bertambah, hatta yabidul qalbu kulluhu, sehingga semuanya putih, ya. Semua hati itu, sehingga hati itu putih, cemerlang, kullu, semuanya. Wa inna nifaq, dan sesungguhnya kemunafikan itu, yabdu fil qalbi, tampak di dalam hati itu, nuktah, sebagai titik sauda, titik hitam. Jadi kalau keimanan itu tampak di dalam hati, ya, seperti cahaya yang putih, sehingga dia menjadikan hati itu menjadi
terang, ya, putih terang. Tetapi kemunafikan akan tampak di dalam hati seseorang itu sebagai titik yang hitam. Sehingga kalau terus bertambah, ya, titik hitam itu hatta yasudul qalb, sehingga hati itu juga menjadi hitam seluruhnya. Nas'alullah al-afiyah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu keselamatan. Al-afiyah adalah keselamatan, wal wafatu 'alal Islam, dan kita mohon kepada Allah taala al-wafat 'alal Islam, yakni dimatikan atau wafat dalam keadaan Islam. Lana wal muslimin, bagi kita dan semua kaum muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini salah satu tawadunya seorang ulama. Sehingga di dalam tulisan sekalipun ia tidak lupa mendoakan untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk semua kaum muslimin. Dan tentunya ini mencontoh kepada lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap yang baik, sikap yang lembut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama yazidul iman bil mudawamati alal a'mal sholihah. Dan sesungguhnya tidak lain atau hanyalah, kan? Innama itu adatul hasr, kalimat yang berfungsi untuk membatasi. Maka bisa diartikan hanyalah. Jadi hanyalah iman itu akan bertambah. Dengan apa bertambahnya iman itu? Bil mudawamati alal a'malis sholihah. Pertama, iman akan bertambah dengan cara melanggengkan amal soleh. Makanya amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus menerus. Artinya dawam. Walaupun amal itu sedikit. Ahabbul a'mal indallah ad-dawamuha wa in qalla. Itu dalam sebuah hadis. Amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Contoh, membaca Al-Quran, terus setiap hari baca. Setiap habis sholat baca, walaupun hanya sedikit, misalnya 1 ayat, 2 ayat. Nah itu akan menambah keimanan, akan berpengaruh kepada keimanan kita. Maka ini musannif menegaskan innama yazidul iman, ya, sungguhnya hanyalah akan bertambah keimanan itu bil mudawamati alal amalis sholih, yaitu dengan mendawamkan amal sholih. Yang kedua apa? Wal iksar minha, yang kedua ya baru memperbanyak. Jadi kalau tadi yang dihitung itu dawamnya, nah setelah terus dawam maka tingkatkan kepada iksar. Iksar itu ya diperbanyak. Ulah pedah ahabul a'mal indallah adawamuha, yang paling dicintai itu dawamnya. Di tahun ke tahun meningkat dawamnya terus. Saeutik.
harusnya ditingkatkan. Setelah bisa melakukan dengan sedikit-sedikit tapi dawam, maka kita tingkatkan. Sekarangnya dawamnya loba. Gitu kan? Jadi jangan sampai diam di satu posisi. Jadi ada peningkatan. Jadi al-iksar itu nanti menambah, memperbanyak. Fiha atau minha dalam beramal soleh. Tapi jangan lupa ma'al ikhlas lillah. Harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya percuma kalau amal itu tidak ikhlas ya. Itu kata Imam Ghazali halikun, celaka. Orang yang beramal tapi tidak ikhlas, halik. Wa amman nifaq, adapun kemunafikan, an-nifaq itu adalah sifat munafik. Wajiyadatu, maka bertambahnya kemunafikan itu bil a'malis sayyi'ah, dengan mengerjakan amal-amal yang jelek. Ya, mula-mula coba-coba, ingin tahu, ingin ngerasa, ingin merasakan, ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Ini maka di situ akan menyebabkan kemunafikan itu bertambah dengan mengerjakan amal yang jelek. Man tarakal wajibat, barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa yang wajib, meninggalkan zakat, wartikabul hurumat, meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Irtikab di sini adalah melakukan, melaksanakan yang diharamkan. Naudzubillah min dzalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan atau Nabi bersabda, man adnaba danban, ya, barang siapa yang melakukan dosa, satu macam dosa, adnaba danban, ya, masdar taukid, melakukan satu dosa, maka kita itu akan diberikan titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya, yaitu titik itu adalah diberikan titik nuktatan sauda, titik yang hitam atau noda yang hitam. Fa intaba, maka apabila dia bertobat, sukila qalbuh, bersih lagi itu hatinya. Jadi noda hitam tadi hilang karena dia bertobat. Wa illam yatub, tetapi apabila tidak bertobat, dzalika, dari apabila tidak bertobat, zada akan bertambah itu. Maka bertambah dzalika, titik hitam tersebut. Hatta yasudu, sehingga menjadi hitam qalbuhu, hatinya. Tadinya titik, kalau bertambah terus titik hitamnya, maka semuanya akan menjadi hitam. Sehingga hatinya warnanya jadi hitam. Padzalika, maka itulah arron. Dalam Al-Quran disebut arronu. Ada ayat yang berbunyi kala bal. Itu saktah dulu, kemudian rona. Itu ron. Itu hati yang menjadi
hitam. Karena apa? Pengaruh dari dosa. Bal rona ala qulubi makanu yaksibun. Karena apa yang telah mereka perbuat. Itu pengaruh dosa. Makanu yaksibun. Maka tidak ada sesuatu yang paling jelek dan paling bahaya kepada manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Berarti dosa itu harus kita jauhi. Bukan sesuatu yang harus kita dekati. Mesti wajib bagi kita untuk apa? Ijtinab, ya, menjauhi. Ibtiad, ya. Wal ijtinab, menjauhi dari dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebab tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Yang wajib lagi adalah tobat. Ya, kalau memang kita terjerumus ke dalam dosa itu, maka segera bertobat. Bahkan di sini disebutkan kejelekannya itu dan kemadorotannya itu, bahayanya itu bagi manusia tidak hanya di akhirat, tapi di dunia dan akhirat. Di dunia wal akhirah. Naudzubillah summa naudzubillah. Wala yakadu yakhlisu ilaihi su'a. Wala yanalu makruhun illa min jihatiha. Dan hampir tidak bisa terlepas, ya, kejelekan itu wala yanalu, dan tidak bisa meraihnya apa yang dia tidak sukai, apa yang dia benci, ila min jihatiha, kecuali dari arah kejelekan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma, dan tidaklah asobakum mengenai kepada kalian, menimpa kepada kalian, mim musibatin, dari satu jenis musibah, fabima kasabat aidikum, maka disebabkan karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Fabima kasabat aidikum. Wayam bagi, maka mesti, lil mu'mini, bagi orang yang beriman, ayyakuna, bahwa dia itu keadaannya ala nihayatil ihtirazi minha, betul-betul dalam keadaan hati-hati, ya, dari dosa. Wa fi ghayatil bu'di, dan betul-betul menjauhi anha, dari dosa.
Wa in asaba minasayan, dan apabila mengenai atas seorang mukmin itu minha daripada dosa syai'an suatu perkara sesuatu, fal yubadir bitaubah, maka hendaklah cepat ya bertaubat. Fal yubadir bitaubati min ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Allah menerima taubat dari hambanya dan memaafkan dari segala kejelekan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa man lam yatub, maka barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humud dzalimun, maka itulah orang-orang yang dolim. Dolim itu diantaranya tidak mau bertobat. Itu kriteria orang yang dolim. Dolamu angpusahum, itu dolim terhadap diri mereka. Fa'aroduha lisuhtillah, maka kalau sudah dolim maka akan dihadapkan kepada suhtillah. Lisuhtillah, suhtullah ya. Apa itu suhtullah? Yaitu kebencian Allah kepada orang yang dolim. Bagaimana? Ya, dia itu akan al-wuqu fi maksiati, akan senantiasa berada dalam kemaksiatan. Bil israr, dan tidak akan tobat, tidak mau bertobat. Itu kalau sudah begitu, itu artinya Allah sudah betul-betul marah kepadanya. Sedangkan taubat itu adalah perintah Allah. Nah, orang yang tidak bertobat berarti tidak melakukan perintah Allah. Padahal Allah telah berjanji. Apa janji Allah? Akan menerima taubat. Nah, itu ya. Wa wa'adahu biqabuliha. Allah telah menjanjikan kepada mereka biqabuliha, bahwa Allah akan menerimanya, menerima taubat. Sehingga Allah mensifati dirinya, mensifati zatnya dengan apa? Dengan kalimat ghafirudz dzanbi. Allah itu maha pengampun atas segala dosa. Wa qabilut taubi, dan Allah itu maha menerima taubat. Syadidul iqab. Maka ya, himbauan dari musonif adalah fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayat. Silahkan, ini ayat-ayat ini diamalkan, direnungkan, diamalkan. Alangkah dalamnya makna-makna daripada ayat yang suci ini, ayat yang mulia ini. Mengandung rahasia-rahasia yang sangat lembut ya, atas orang yang punya harap dan rasa takut, orang yang punya keinginan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini kecuali orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah, pernah mengatakan bahwa sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala di bumi ini punya satu bejana. Yang mana bejana itu adalah al-qulub, hati. Bejana itu adalah hati, kata Sayyidina Ali. Maka sebaik-baik hati itu adalah aspaha, yang bersih, hati yang bersih. Hati yang bersih. Ya. Wahwa at-tumaninah. Nah, itu. Jadi hati yang tenang. Allati sa'ala Ibrahim, yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam kepada, sebagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, kepada Tuhannya. Bima akhbaru anhu, sebagaimana yang dikabarkan dari tentangnya. Biqaulihi, dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah kamu itu tidak beriman? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala. Tentu saja saya beriman. Walakin, akan tetapi, lihat ma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku ini tenang, tumanina. Nah, itu jadi kata Sayyidina Ali, ini saya ngomong begini sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Bukan begitu. Tentu saja kalau aku beriman, tetapi aku ingin lebih tenang, hati lebih tenang. Itu. Maka jelas dari dari penjelasan dari keterangan ini, annal yakin ghayatul iman, bahwa sungguhnya keyakinan adalah puncak dari keimanan. Gitu. Keyakinan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dijelaskan al yakin wal iman, bahwa yakin itu adalah iman. Al iman. Wa ma nuzila minas samai asyrafu minal yakin. Wa ma nuzila, dan tidak ada yang diturunkan dari langit, asyrafu, yang lebih mulia, minal yakin, dari keyakinan. Wa kafa bil yakin gina, maka cukuplah dengan yakin itu gina, jadi kaya, jadi cukup ya. Waqala, dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salullaha, mintalah kepada Allah al-yaqina wal afiyah, keyakinan dan keselamatan. Fa innahu, maka sungguhnya ma'utiya ahadan ba'dal yakin,
tidak ada yang diberikan seseorang setelah keyakinan itu afdolu minal afiyah, lebih utama daripada afiyah. Itu ya, daripada keselamatan. Wa bidzalika, dan karena itu wasopallahu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat atau menyifati siapa ahibahu, kekasih-kekasihnya, biqaulihi, dalam firman-Nya, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Yujahiduna, mereka itu berjihad, fi sabilillahi, di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah, ahibbaullah. Dan mereka itu tidak takut kepada yang jahat, laumata laim, orang-orang yang mempunyai niat jahat. Dan dengan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Waqala, beliau bersabda fihi, tentang Umar bin Khattab. Kata beliau, aqwaqum fi dinillahi Umar. Yang paling kuat di antara kalian dalam agama Allah ini adalah Umar. Ya. Qauluhul haq, kenapa Umar? Pertama, qauluhul haq, ucapannya benar. Yang kedua, wa maluhu pinnas, hartanya itu pada manusia. Ya. Maksudnya apa? Ya, banyak bersedekah. Wa qad kana radhiyallahu anhu, dan terbukti beliau itu radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kata Nabi, yaitu min aslabil mu'minina fi dinillah wa asyaddahum ahdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi hatta sarat al-amsal tadribu bihi fi adlihi wa amrihi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa qiyamihi bil haqqi 'alal qarib wal ba'id. Nah, itu kan terkenal ya, Umar bin Khattab itu ya orangnya tegas, pemberani, asyaddahum, pemberani, tegas dalam memutuskan hak dirinya dan hak orang lain. Gitu kan? Sehingga beliau ini terkenal keadilannya, kemudian amar ma'rufnya, nahi munkarnya jelas ya. Penegakan terhadap hak ya, baik bagi kerabat dekat maupun yang jauh. Nah, itulah Umar bin Khattab, dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga adalah termasuk al-khulafaur rasyidin minal khulafaur rasyidin. Minal khulafair rasyidin, di antara khalifah yang 4 mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dulu ya, karena sudah sebentar lagi menjelang adzan Isya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini, kajian kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, ala kulli hal, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.